Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selamat datang kembali ke dalam siaran Banjar TV di dalam Mutiara Kehidupan. Mudah-mudahan kita mendapatkan kehidupan yang sangat nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memasuki pembelajaran kita di dalam kitab Fawaidul Mukhtar, kita akan sedikit membahas tentang bulan Maulid di dalam kelahiran Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, sekarang sudah kita diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama yang sangat-sangat nikmat yang sangat khusus, yaitu nikmatnya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad tanpa meminta. Sekali kita lahir, kita sudah didaftarkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jikalau ada pertanyaan, apakah ada manusia yang ingin meminta menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW? Ada. Siapa itu? Nabi Musa. Nabi Musa, ketika Nabi Musa melihat di Lauh Mahfuz tentang keutamaan daripada umatnya Nabi Muhammad SAW, Nabi Musa pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jadikanlah aku umatnya Muhammad, ya Allah." Apa jawaban Allah Subhanahu wa taala? Allah menjawab, "Wahai Musa, bersyukurlah engkau menjadi kalimku." Sekelas Nabi Musa ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita, seorang umat yang terus dirindukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimana umat kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana umat yang dirindukan Nabi Muhammad SAW, umat yang terus didoakan oleh Nabi Muhammad SAW, sampai-sampai di akhir daripada hayat Nabi Muhammad SAW masih mengatakan ummati, ummati, ummati. Dan dikatakan juga ketika Nabi Muhammad pun dibangkitkan untuk pertama kali setelah hari kiamat, Nabi Muhammad pun mencari aina ummati, aina ummati, aina ummati. Dan satu-satunya Nabi yang memberikan syafaat kepada kita semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW adalah apa? Adalah menghadiri daripada majelis-majelis maulid, majelis-majelis ilmu, terus seperti perayaan daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Barang kita sudah tidak bisa membantu dalam peperangan, kita sudah tidak ikut di dalam peperangan, kita sudah tidak ikut untuk menyumbang, sekali kita datanglah untuk merayakan, untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Orang yang kafir pun diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Abu Lahab, paman Nabi, diberikan keringanan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Sebab dia bahagia ketika apa? Ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita? Apakah Allah lupa dengan kejadian tersebut, dengan kejadian Abu Lahab? Tidak, Allah tidak lupa. Allah berikan keringanan bagi Abu Lahab setiap hari Senin. Siksaannya diringankan dan Abu Lahab pun diizinkan diberikan minum dari minuman tersebut keluar daripada telunjuk dan jempol daripada Abu Lahab. Artinya dia dapat minum dari sini, keluar air tersebut. Itulah keringanan daripada dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Abu Lahab, yang mana cuma sekali dia
bahagia karena hari lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bagaimana kita yang kita sehari-harinya kita bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW? Bagaimana kita? Apakah Allah lupa bersama kita? Tidak, Allah tidak akan lupa dengan kita. Setelah kita membahas semuanya, mari kita kembali ke dalam pembelajaran kita, yaitu kitab Fawaidul Mukhtar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif fadl ulama. Ini adalah membahas tentang keutamaan ulama. Qala subhanahu fil ayatil muhakkamat. Allah berfirman di dalam ayat muhakkamat, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang mukmin dari kalian dan apa? Walladzina utul ilma darajat. Dan Allah juga mengangkat derajat orang-orang yang mencari ilmu. Artinya ulama-ulama. Qala Ibnu Abbas mengatakan itu, Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan radhiyallahu anhuma, lil ulama darajatun fawqal mu'minin. Ulama itu mempunyai derajat lebih tinggi di atas seorang mukmin berapa? Bisab'i mi'ati darajatan. Derajatnya ulama di atas orang mukmin itu bandingannya 700 derajat. Ini mukmin, dan 700 ke atas lagi itu adalah derajat daripada ulama. Ma baina kulli darajatain masyiratun khamsimi'ati amin. Di antara dua derajat itu perjalanan 500 tahun lamanya. Kita bayangkan saja pangkat ulama daripada orang-orang mukmin. Orang mukmin di bawah derajatnya daripada ulama. Dan untuk naik ke atas ke derajat daripada ulama, mencapai daripada derajat ulama, itu membutuhkan daripada 700 derajat. Dan dua derajatnya itu sama dengan 500 tahun perjalanan. Berapa ribu, berapa puluh ribu, berapa ratus ribu perjalanan yang harus kita tempuh untuk mencapai daripada derajat ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan para ulama. Artinya di sini adalah ulama-ulamaul akhirah, bukan ulama-ulama bukan ulama-ulama dunia yang mereka mencaci sana, mencaci sini hanya untuk mengejar dunia. Bukan. Yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan pujian oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ulama-ulama yang betul menjalankan daripada perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak mau dengan dunia mereka. Mereka betul-betul ikhlas lillahi taala untuk akhirat dan untuk menyelamatkan umat muslim, bukan menyesatkan umat muslim. Itu yang Allah banggakan. Lama qarubat wafatul Mustafa, ketika dekat daripada meninggalnya Nabi Muhammad SAW, dajjatil ardu bibuka'il ila maulaha. Bumi ini menangis dan mengaduh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qalat, dan bumi itu mengatakan, ya Rabbi, kanat anbiya'u tamshi ala dhahri. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, para nabi itu dulu mereka berjalan di atas punggungku. Famayamsi ba'duhum ala dhahri. Jikalau Nabi Muhammad ini meninggal, siapa yang akan jalan di punggungku setelah beliau meninggal ini? Faqala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulama'u ummati ka anbiya'i bani Israil. Nabi Muhammad SAW bersabda, ulama umatku seperti derajatnya seperti nabi yang ada di Bani Israel. Nih,
sangat mulia ulama-ulama di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ulama yang pada umatnya Nabi Muhammad ini adalah dibandingkan sama dengan nabi-nabi Bani Israel. Bagaimana nabi-nabi Bani Israel itu dan ulama-ulamanya Nabi Muhammad sama derajatnya seperti mereka. Sungguh mulia mereka. Akan tapi sayang daripada mereka telah lalai dari Allah Subhanahu wa taala dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan daripada anak-anak kita menjadi ulama yang lillahi taala, ikhlas lil akhirah. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hikmahnya yang sangat-sangat nikmat. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.